Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Yang hari Ahad kemarin mungkin banyak yang terkendala. Kemarin hari Ahad kemarin cuma Ummu Fikri dan Safira, Om ya. Mewakili yang lain. Ini perwakilan. Ini alhamdulillah sekarang Bu Juanita sudah hadirah, Bu Nur Hayati juga hadirah. Tadi Bu Emelda izin, nggak masalah. Untuk yang belum bisa hadirah, semoga semua urusannya diberi kemudahan dan keberkahan, termasuk kita juga semuanya. Semoga semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti yang belum bisa bergabung, belum bisa hadirah, bisa menyimak rekaman. Untuk yang kemarin belum saya upload memang, yang terakhir kemarin, karena agak ragu saya. Baik, untuk ini nanti mudah-mudahan bisa direkam dengan sempurna dan bisa diupload. Baik. Kita akan mempelajari Ad-Darsul Khamis. Sebenarnya di hari Ahad kemarin kita sudah mulai Ad-Darsul Khamis, tapi kita coba ulangi lagi, nggak masalah Om Fikri ya. Kemarin ada beberapa pembahasan saja. Sekarang kita ulangi lagi Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Kemarin apa saja yang dipelajari di bab 5 ini, Om Fikri? Waduh. Ya itu kan apa tuh namanya? Ada berapa Ustaz? Ada banyak pembahasan Ustaz ya. Itu sebenarnya kalau benar-benar dirinci sih Om ya. Itu kalau betul-betul dirinci. Sebenarnya pembahasan-pembahasan yang utama itu kalau misalkan dijadikan satu di sana, itu pertama al-fi'lul ajwaf al-mabniyu lil majhul. Dulu kita masih ingat Om ya, insyaallah fi'il itu ada fi'lun salim, ada fi'lun sahih, ada fi'lun mu'tal. Fi'lun sahih itu semua hurufnya huruf normal. Lalu fi'lun mu'tal itu ada huruf ilahnya. Dan kalau huruf ilahnya di tengah itu disebut ajwaf. Nah, ini fi'lun ajwaf. Terus kita kemarin juga sempat membahas di bab 3 itu fi'il mabni lil majhul. Ya kan, Ibu ya? Di sini kita akan membahas fi'il mabni lil majhul, tapi yang fi'il asalnya adalah fi'il ajwaf. Kalau sebelumnya kemarin kan fi'il salim, mahmuz, dan misal. Kalau sekarang ajwaf, yang huruf ilahnya ada di tengah. Sedangkan pembahasan kedua ini kalau betul-betul dirinci ada 3, tapi sebenarnya intinya di sana kembali kita membahas ismul fa'il seperti di bab 4, ismul fa'il. Hanya saja di bab ini ismul fa'ilnya terdiri asalnya itu dari bukan fi'lun yang normal. Pertama di sana fi'lun mudha'af, yaitu huruf kedua dan ketiganya dijadikan satu, menjadi satu huruf bertasydid. Lalu ada asalnya dari fi'lun ajwaf yang ada huruf illah di tengahnya. Lalu yang terakhir ism fa'il yang asalnya dari fi'il naqis atau huruf terakhirnya huruf illah. Ini pembahasan yang poin kedua sebenarnya, tapi di sini kita rinci, di sana jadi 3 jadinya. Jadi kayak banyak. Lalu poin selanjutnya di sana dirinci menjadi 2. Ini sebenarnya intinya di sana adalah membahas ismul maf'ul seperti di bab 4 juga. Di bab 4 kan kita juga membahas ismul maf'ul. Ya atau iya, Ibu?
Ismul Ya. maf'ul, sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Tapi di sini kita akan membahas ismul maf'ul yang asalnya pertama dari fi'lun ajwaf, yang huruf tengahnya adalah huruf illah. Lalu yang kedua yang berasal dari fi'lun naqis, yang huruf terakhirnya merupakan huruf illah. Poin pembahasan yang terakhir yaitu ini sebenarnya tambahan saja, wawasan. Jadi tidak betul-betul menjadi pembahasan utama dan harus betul-betul istilahnya sampai ngelontok. Enggak. Ini sebenarnya pengenalan sekilas saja. Ini poin pembahasan terakhir ini tentang fawaidu fi'lin mazid. Jadi fi'lun mazid, masih ingat insya Allah ibu-ibu yang pernah belajar hari Selasa dulu. Fi'lun itu ada fi'lun mujarrad, ada fi'lun mazid. Fi'lun mazid itu yang sudah mengalami tambahan huruf. Fi'lun mazid itu ada beberapa wazn, ada beberapa pola. Masing-masing pola itu mempunyai makna tersendiri. Nah, nanti sebenarnya dulu di hari Selasa pernah kita singgung juga makna-maknanya apa saja, yang tambahannya apa, polanya apa, dan maknanya apa. Nah, di sini insya Allah kita akan membahas sebagian saja, sebagian dan sekilas saja insya Allah. Itu ibu ya. Ini poin pembahasan di bab 5. Baik. Kita langsung masuk ke poin pembahasan pertama. Apa itu? Yaitu al-fi'lul ajwaf al-mabniyu lil majhul. Fi'il ajwaf yang mabni lil majhul. Bagaimana cara kita membuatnya? Kita bedakan lagi seperti sebelumnya di bab 13 kemarin. Kita kalau ingin membuat fi'lun mabni lil majhul, kita bedakan antara fi'lun madhi dan fi'lun mudhari. Kemarin kalau fi'lun madhi itu polanya apa ibu-ibu? Fi'lun madhi mabniyun lil majhul. Kalau ma'lum, kalau fi'lun ma'lum itu kan kataba. Iya atau iya? Kataba misalkan fa'ala itu polanya. Kalau fi'lun majhul polanya apa ibu-ibu? Wazennya apa? Fu'ila ya. Fu'ila. Jadi kutiba kan gitu ya. Fu'ila itu polanya. Jadi huruf yang pertama jadi dhammah, huruf yang kedua jadi kasroh kan itu. Huruf yang sebelum terakhir kasroh. Kutiba. Fu'ila itu polanya. Fi'lun madhi, majhul. Kita coba praktekkan di sini. Itu kalau misalkan kataba itu fi'lun ma'lum, mudah, fi'lun ma'lum dari kutiba. Bagaimana dengan fi'lun ajwaf? Tadi kalau kataba itu fi'lun salim, semua hurufnya huruf normal. Bagaimana kalau fi'lun ajwaf yang huruf di tengahnya adalah huruf illah? Misal di sana fi'lun ma'lumnya misalnya qala. Qala kalau kita rubah menjadi fi'lun mabniyun lil majhul jadi bagaimana ibu-ibu? Kalau polanya fu'ila tadi. Bagaimana ibu-ibu? Ummu Fikri. Ini boleh ngasih tahu teman-teman yang lain Ummu Fikri? Ila jadi apa? Kola jadi qila. Qala jadi qila. Duh, kok bisa jadi qila? Katanya tadi polanya fu'ila. Kok bisa jadi qila? Gimana kasusnya ini, Om? Kejadiannya bagaimana? Bagaimana, Om? Tadi katanya Ustadz fu'ila aja yang polanya. nerangin. Bagaimana? Wah, Om Fikri nggak apa-apa. Jangan menyembunyikan ilmu. Enggak lah. Bagaimana, Om? Ibu-ibu mungkin bisa menebak. Mungkin Bu Juanita bisa menebak. Bagaimana bisa, ya katanya tadi polanya fu'ila. Kok bisa menjadi qila? Kenapa? Huruf Kok demikian? ilah. Harokat ainul fi'li, harokat yang pada huruf yang di tengah, harokat yang di tengah itu berpindah ke depan. Ke depan. Jadi harokat ainul fi'li ini, subhanallah penanya kok kadang-kadang Kasroh.
harokat ainul fi'li ini pindah ke depan. Ke depan sini ya. Maka di sana keterangannya juga intaqalatil kasratu ila fa'il fi'li. Jadi kasrohnya itu berpindah ke fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li itu yang mana sih Om? Fa'ul fi'li itu yang mana? Masih ingat kan Om ya? Fa'ul fi'li, ainul fi'li, dan lamul fi'li. Masih ingat Om? Masih. Masih Om? Kalau misalkan saya bilang tadi kata Mbak itu fa'ul fi'linya mana? Kak. Ka. Kalau fa'ul fi'linya mana? Afan, ainul fi'linya mana? Ta. Ta. Lalu lamul fi'linya? Ba. Ba. Jadi ka, ta, ba. Kan itu polanya kan fa'ala kan. Yang lurus dengan atau menempati posisi fa itu disebut fa'ul fi'li. Huruf yang di tengah itu huruf yang di depan itu disebut fa'ul fi'li. Sedangkan huruf yang di tengah disebut ainul fi'li. Sedangkan huruf yang terakhir disebut lamul fi'li karena polanya fa'ala itu tadi. Dengan pola fa'ala. Nah, pada fi'lun ma'lum qala itu polanya juga fa'ala sebenarnya. Lalu ketika dirubah menjadi fi'lun majhul, maka polanya berubah menjadi fu'ila. Fu'ila. Ya kan Ibu ya? Fu'ila. Pena saya kok bermasalah. Fu'ila. Tapi kalau fi'lunnya fi'lun ajwaf, maka bentuknya jadi qila. Kenapa bisa demikian? Karena harokat kasroh pada ainul fi'ali, yaitu huruf yang di tengah, itu berpindah ke depan, ke fa'ul fi'li. Makanya di sana aslinya fu, aslinya ku, jadi qi. Gitu ya? Bingung tidak maksud saya? Kenapa mesti pindah, Ustaz? Kenapa mesti pindah? Karena huruf yang menempati posisi ainul fi'li adalah huruf illah. Huruf illah itu tidak bisa diharokati dengan harokat fathah, dhammah, atau kasroh. Selalu sukun. Huruf illah pada fi'il loh ya. Huruf illah pada fi'il itu selalu sukun, nggak bisa diharokati fathah, dhammah, atau kasroh. Makanya untuk mempertahankan harokat ainul fi'li, ainul fi'li ini padahal ciri utama pada fi'lun majhul, maka harus dipertahankan harokat ainul fi'li itu tadi. Harokat ainul fi'li tadi kasroh. Untuk mempertahankan kasroh ini, kasrohnya dipindah ke depan. Pindah ke depan menempati posisi menempati posisi fa'ul fi'li, yaitu huruf yang pertama. Huruf qaf. Jadi qi. Sedangkan harokat domahnya dikemanakan? Ya udah dihapus gitu saja. Diganti dengan kasroh. Begitu, ya. Lalu kok setelahnya jadi ya? Kan di sini bentuknya alif. Ya atau iya? Iya. Bentuknya alif. Dan aslinya ini juga bukan alif juga. Alif ini bukan asli. Tapi aslinya apa Ibu? Wow. Aslinya wow kan? Yaqulu qaulun. Nah, itu fi'lun mudhari dan masdarnya kelihatan aslinya. Wow kan Om ya aslinya. Tapi kenapa kok di sini kita rubah menjadi ya? Memang harus kita rubah menjadi ya. Kenapa? Untuk menyelaraskan bunyi kasroh. Jadi qila. Coba kalau misalkan tetap wow tidak kita rubah menjadi ya, jadi qiyula. Oh, susah banget diucapkan. Iya atau iya? Iya. Maka wow yang merupakan huruf illah itu tadi kita rubah menjadi iya supaya bunyinya selaras dengan kasroh. Jadi qila. Begitu Om ya? Bingung tidak Ibu-ibu? Bu Juanita?
Mana bisa? Kalau misalkan bingung, yang penting perubahannya seperti itu. Nanti setiap fi'lun ajwaf yang dirubah menjadi fi'lun mabni lil majhul pasti bentuknya seperti itu. Qala jadi qila. Kita lihat saja contoh selanjutnya. Ba'a coba Om. Ba'a kalau kita rubah menjadi fi'lun mabni lil majhul dengan pola fu'ila jadi bagaimana Ibu-ibu? Ingat kasrohnya Bi'a. berpindah ke huruf pertama. Jadi Bi'a. bi'a. Ahsan. Betul sekali. Bi'a. Kenapa demikian? Kok bisa menjadi bi'a? Padahal katanya tadi polanya fu'ila. Bagaimana? Harokat kasroh pada ainul fi'li itu dipindah ke fa'ul fi'li, yaitu huruf yang di tengah. Jadi bi, bukan bu lagi, bukan bui'a, tapi bukan bui'a, tapi jadi bi'a. Kalau ya di sini memang asli ya kan Ibu-ibu ya? Ya atau iya? Kan ba'a fi'il mudhari'nya yabi'u. Masdarnya bai'un. Kan memang ya kan Ibu ya? Asli kan ya? Ya-nya ini ya asli. Ya di sini ya asli. Jadi bi'a. Bingung tidak? Kalau bingung, yang penting bentuknya seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa menjelaskan itu lebih bagus. Kenapa kok bentuknya jadi bi'a? Itu tadi aslinya polanya fu'ila, harokat kasroh pada ainul fi'li pindah ke fa'ul fi'li, ya, huruf yang di tengah, huruf yang di depan, huruf pertama. Jadi bi, maka bunyinya jadi bi'a. Kalau ya-nya pada bi'a ini ya asli, memang huruf ilahnya aslinya ya. Baik. Bingung tidak, Ibu-ibu? Ada pertanyaan? Kalau bingung, yang penting bentuknya seperti itu. Kalau fi'lun ajwaf, kalau ada huruf ilah di tengahnya, kalau dirubah menjadi fi'lun mabni lil majhul, bentuknya seperti itu. Kita lihat contoh yang ketiga. Khofa. Kalau kita rubah menjadi fi'lun mabniyun lil majhul dengan pola fu'ila, maka jadi bagaimana Ibu-ibu? Ingat, harokat kasroh pada ainul fi'li pindah ke fa'ul fi'li. Jadi bagaimana Ibu-ibu? Khifa. Ahsan. Khifa. Kalau nggak tahu runtutannya bagaimana, yang penting bentuknya seperti itu gitu. Gitu ya. Khifa. Tapi kalau ditanya ini kok bisa jadi khifa? Katanya tadi polanya fu'ila. Bagaimana tadi? Harokat kasroh pada ainul fi'li itu pindah ke fa'ul fi'li, huruf yang pertama. Berpindah ke fa'ul fi'li. Lalu di sini huruf ilahnya ini apakah memang asli ya? Bukan. Huruf ilahnya di sini aslinya apa, Ibu-ibu? Khofa fi'il mudhari'nya, ya khofu masdarnya, khaufun. Khaufun. Berarti huruf ilahnya aslinya apa ini, Ibu-ibu? Wow. Aslinya kan khufa kan itu. Khufa ini kalau misalkan polanya fu'ila. Tapi harokat kasroh itu dipindah ke huruf kha. Jadi khiufa aslinya gitu. Khiufa. Tapi huruf wawu ini kan tidak selaras bunyinya dengan kasroh. Berat untuk diucapkan. Akhirnya wawu sukun itu tadi dirubah menjadi ya. Jadi khifa. Jadi intinya pasti kalau fi'lunnya adalah fi'lun ajwaf, lalu dirubah menjadi mabni lil majhul, pasti huruf ilahnya itu berubah jadi ya semuanya. Mau aslinya apapun, pasti berubah jadi ya. Gitu ya? Huruf pertamanya jadi kasroh, lalu huruf ilahnya jadi ya. Jadi qila, bi'a, khifa. Gitu ya? Bingung tidak? Qila, kalau qala, apa makna qala? Qala ya kata. Berkata. Kalau qila, Katakanlah. apa makna qila? Kata. Apa? Telah berkata. Bukan, qala itu telah berkata. Kalau qila, fi'lun mabni lil majhul. Mabni lil majhul itu bagaimana sih, Om? Pasif. Kata kerja pasif. Dikatakan. Dikatakan. Itu kan
pelajaran bab 3 kemarin. Dikatakan atau mungkin bahasa kita katanya gitu ya, katanya. Dikatakan. Ba'a, ma makna ba'a? Ma makna ba'a? Halo? Ba'a yabi'u bay'un. Apa, Halo? Ada orang? Pak Ustaz. Safira sudah bergabung. Jadi Apa, apa? Dalam pembahasan fikih muamalah atau fikih Jual apa sih? ba'a itu menjual. Ba'a yabi'u itu menjual maknanya. Bai'un, jual beli. Itu kalau ba'a yabi'u maknanya menjual. Kalau bi'a, apa makna bi'a? Dijual. Apa? Jual. Dijual. Dijual. Bi'a itu dijual. Ini fi'lun juga. Bi'a dijual. Kalau khofa, apa makna khofa? Khofa ya khofu khofun. Takut. Takut. Kalau khifa, ditakuti. Ahsantunna, masya Allah. Gitu ya. Jadi ini pembahasan fi'lun majhul ada kaitannya dengan bab 3 kemarin. Bab 3 kemarin, insya Allah masih ingat dong ya. Bab 3 kemarin kita membahas al-fi'lul mabniyu lil majhul. Jadi fi'lun ma'lum, kata kerja aktif dirubah menjadi fi'lun majhul, kata kerja pasif. Itu tapi di bab 3 kemarin yang kita bahas adalah fi'il-fi'il yang normal. Misalkan kemarin fi'lun salim yang semua hurufnya huruf normal. Lalu ada fi'lun mahmuz yang ada hamzahnya. Lalu ada juga fi'lun misal yang ada huruf ilahnya di awal. Itu perubahan-perubahannya nggak ada masalah. Yang penting polanya fu'ila mengikuti. Tapi di sini fi'lunnya fi'lun ajwaf, huruf yang di tengah adalah huruf illah. Huruf illah itu tidak mungkin diharokati fathah, kasrah, atau dhammah. Harus selalu sukun. Maka harokat pada huruf illah, pada ainul fi'li, yaitu tadi aslinya harokat ainul fi'li itu dipindah ke awal pada faul fi'li. Yang kasrah itu tadi. Makanya kalau fi'lun ajwaf mabni lil majhul pasti awalnya kasroh dan setelahnya pasti huruf ilahnya jadi ya. Mau aslinya huruf ilahnya apapun pasti berubah jadi ya. Gitu ya. Mau aslinya memang ya atau aslinya waw itu pasti berubah menjadi ya. Jadi qila aslinya huruf ilahnya aslinya waw jadi qila. Bi'a ini asli jadi khifa ini aslinya waw. Gitu ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau saro jadi apa ibu-ibu? Siro. Jadi siro. Kalau zaro jadi Zero. zero. Gitu ya. Yang penting bentuknya seperti ini. Jadi kalau saro berjalan di malam hari, siro. Lalu zaro mengunjungi, zero jadinya dikunjungi. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan? Ada yang bingung ibu-ibu? Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Baik. Halo, ada orang? Nggak ada yang menyahut ini mengkhawatirkan kan ibu? Masih hadir Ustaz. Masih hadir loh ya? Lagi mencerna. Baik. Lagi nulis. Baik. Ini kalau misalkan tidak ada gangguan suara, dibuka saja mikrofonnya semuanya nggak masalah Om, supaya saya juga ada yang menanggapi gitu.
Nah, kita lanjutkan dulu. Mungkin kalau misalkan nanti terputus kita sambung lagi Om ya, Zoom-nya. Baik, kita lanjutkan ke fi'lun mudhari dulu. Al-mudhari. Kalau mudhari fi'lun mudhari itu biasanya kan ada harful mudhara'ahnya Om ya. Misalkan yaktubu gitu ya. Yaktubu. Ini polanya kalau kita rubah menjadi pola fi'lun mabni lil majhul, jadi apa Om? Kalau yaktubu yaf'ulu. Yaf'ulu kalau kita rubah jadi mabni lil majhul, polanya jadi yuf'alu. Nanti yuf'alu. Yuf'alu. Gimana kalau kita menerapkan pola yuf'alu pada fi'lun ajwaf? Huruf yang di tengah merupakan huruf illah. Misal di sana tadi qala jadi yaqulu. Yaqulu kalau kita rubah menjadi fi'lun mabni lil majhul dengan pola yuf'alu, jadi bagaimana Ibu-ibu? Jadi halo? Apa? Ainul fi'linya itu Jadi yuqalu. harokat. Ya, Harokat. Ainul fi'linya berpindah ke mana? Fa'ul fi'li. Sama. Fa'ul fi'li, oh iya. Harokat huruf yang di tengah itu berpindah ke huruf pertama, yaitu fa'ul fi'li. Sama, ini kaidahnya seperti itu. Jadi karena ini kenapa kok selalu demikian? Karena huruf yang di tengah ini huruf illah. Huruf illah itu tidak bisa diharokati fathah, dhammah atau kasroh. Makanya untuk mempertahankan harokat huruf di tengah, ini harokat huruf yang di tengah ini padahal ciri khasnya untuk menunjukkan ini mabni lil majhul, maka itu harus tetap dipertahankan. Maka itu dipindah ke huruf yang pertama. Jadi di sini yaqulu jadi yuqalu. Ini polanya sebenarnya yuf'alu. Polanya yuf'alu. Tapi kok bisa jadi yuqalu? Karena harokat fathah pada ainul fi'li itu dipindah ke huruf ke fa'ul fi'li, yaitu huruf yang pertama. Harokat fathah pada ainul fi'li dipindah ke fa'ul fi'li, yaitu huruf yang pertama. Jadi aslinya kalau kita paksakan pola yuf'alu ini sebenarnya nggak bisa kan. Yuqo, sedangkan wawunya, waw huruf ilahnya itu tidak bisa diharokati karena memang huruf illah, nggak bisa diharokati fathah, kasrah atau dhammah, tetap sukun, nggak bisa berbunyi. Nah di sini harokat fathahnya, fathah pada ainul fi'li dipindah ke fa'ul fi'li, yaitu kalau di sini fi'il ini huruf qaf jadi yuqalu. Wawunya berubah jadi alif. Kenapa kok berubah jadi alif Ibu-ibu? Kenapa waw yang huruf illah ini tadi? Yaqulu kan aslinya. Yaqulu. Ini huruf illahnya waw aslinya. Tapi kenapa kok pada fi'lun mabni lil majhul jadi alif? Kenapa? Karena halo? Kasusnya sama sebenarnya di sini. Menyesuaikan. Untuk menyelaraskan dengan bunyi fathah. Gitu ya. Fathah itu jadi begini Ibu. Huruf illah itu punya pasangan harokat. Jadi kalau misalkan harokat fathah itu pasangannya dengan alif. Kalau harokat dhammah itu pasangannya dengan waw. Kalau harokat kasroh pasangannya dengan ya. Gitu Ibu ya. Kan selalu seperti itu. Jadi harokat fathah itu bunyinya selaras dengan bunyi alif. Kalau harokat dhammah itu bunyinya selaras dengan huruf waw. Kalau harokat kasroh bunyinya selaras dengan huruf ya. Kan begitu Ibu-ibu? Ya atau ya? Ya. Nah, makanya di sini ini huruf illahnya dirubah menjadi alif karena untuk menyelaraskan dengan bunyi fathah. Kalau misalkan tetap kita paksakan waw, berat kita ucapkan. Jadi yuqaulu kan gitu. Yuqaulu susah diucapkan. Maka waw yang merupakan huruf illah itu dirubah menjadi alif supaya bunyinya fathahnya. Jadi yuqalu. Gitu Om ya? Gak bingung namanya insyaallah di sini? Insyaallah. Baik. Kalau bingung, yang penting bentuknya kalau mudhari seperti itu.
nggak ada bentuk-bentuk yang lain lagi. Kalau fi'lun ma'lum kan sesuai dengan polanya masing-masing. Tapi kalau fi'lun majhul itu semua fi'il itu polanya sama. Fu'ila yuf'alu. Kalau tinggal ini ada huruf ilahnya atau tidak. Qila yuqalu. Berarti kalau yabi'u kalau kita rubah menjadi fi'lun mabni lil majhul dengan pola yuf'alu jadi bagaimana ibu-ibu? Ingat, fathah pada ainul fi'li dipindah ke fa'ul fi'li. Jadi Yuba'u. ahsant. Yuba'u jadinya. Yuba'u. Kenapa kok demikian? Padahal katanya polanya yuf'alu. Harokat fathah pada ainul fi'li dipindah ke fa'ul fi'li, yaitu huruf yang pertama, huruf ba di sini. Yuba. Lalu huruf ilahnya aslinya ya. Kok di sini kok berubah jadi alif? Kenapa demikian? Aslinya ya di sini. Karena menyesuaikan dengan fathah. Karena diselaraskan dengan bunyi harokat fathah. Jadi disesuaikan dengan harokat fathah, ahsan, supaya selaras bunyinya. Jadi yuba'u. Kalau tetap kita paksakan, kalau nggak dirubah, dipaksakan tetap ya kan susah diucapkan. Yubai'u kan gitu. Susah. Dari yuba'u. Itu lebih mudah untuk diucapkan. Gitu ya. Tapi kalau misalkan bingung, perubahannya yang penting bentuknya seperti ini. Yuqalu, yuba'u, itu sama bentuknya selalu. Selanjutnya yang terakhir, yakhofu. Kalau kita rubah menjadi fi'lun mabni lil majhul dengan pola yuf'alu jadi Yukhafu. jadi yukhafu. Jadi yukhafu. Bukan yukhwafu tapi yukhafu. Ini fathahnya merupakan fathah ainul fi'li sebenarnya dipindah ke depan. Lalu sebenarnya huruf ilahnya kan aslinya waw kan namanya. Khaufun aslinya waw. Tapi di sini tetap diharokati tetap di sini menjadi alif karena menyelaraskan dengan bunyi fathah. Gitu ibu-ibu ya. Tanya. Tapi kalau kita perhatikan, kalau misalkan kita bingung ini perubahannya bagaimana, kalau kita perhatikan bentuknya sama, kita ingat-ingat saja bentuknya kalau fi'lun ajwaf dirubah menjadi fi'lun mabni lil majhul, maka bentuknya seperti itu. Yuqalu, yuba'u, yukhafu. Berarti kalau zaro, yazuru kalau kita rubah menjadi mabni lil majhul jadi bagaimana, Om? Yazuru jadi yuzaru, ahsanti. Yuzaru. Kalau salah yasilu, jadi yasilu jadi yusalu. Yusalu. Gitu ya, mudah ya insyaallah. Itu tadi kalau dirinci ada perpindahan harokat dari ainul fi'li ke fa'ul fi'li, selalu seperti itu. Ada perpindahan harokat dari ainul fi'li ke fa'ul fi'li, itu meskipun baik itu fi'lul madhi maupun fi'lul mudhari'. Ada perpindahan harokat dari ainul fi'li ke fa'ul fi'li. Tapi kalau misalkan bingung ini pindah-pindah harokat ini gimana sih? Bentuknya saja kita ingat-ingat. Jadi kalau misalkan fi'lun ajwaf itu madhi, itu selalu bentuknya huruf pertamanya kasroh, huruf keduanya itu jadi ya, jadi qila, bi'a, khifa, zira, sira, sila, dan seterusnya gitu ya. Sedangkan mudhari'nya bentuknya huruf harful mudhara'ahnya tetap dhammah, lalu setelahnya fathah. Lalu huruf illahnya selalu jadi alif. Jadi seperti di sini bentuknya yuqalu, yuba'u, yukhafu, seperti juga apa namanya tadi? Yuzaru, yusalu, dan seterusnya. Kalau zala kalau dirubah menjadi fi'lun mabni lil majhul jadi bagaimana, Om? Zala. Jadi zila gitu ya. Zala jadi zila. Ini mandi ini. Kalau zala yazulu jadi bagaimana sekali lagi? Yuzolu. Za itu za. Yuzalu.
yazulu jadi yuzalu. Yuzalu gitu ya. Yuzalu. Polanya sama persis. Yuqalu, yuba'u, yukhafu, yuzalu. Gitu ya. Insyaallah nggak bingung ya? Halo? Kalau Ustaz sinyal saya hilang. Tayyib. Sebenarnya Ustaz, kalau maknanya sama pasif juga itu. ini fi'lun majhul selalu maknanya pasif. Polanya fu'ila yuf'alu. Ini qila, bi'a, khifa, yuqalu, yuba'u, yukhafu. Ini semuanya maknanya pasif. Dikenai gitu ya. Kalau zala yazulu itu hilang. Kalau yuzalu dihilangkan gitu. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Hal min soal? Halo? Belum ada. Belum ya? Baik. Kalau belum ada, insya Allah di sini tidak ada kendala, berarti kita lanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu tentang ismul fa'il. Di sini kita bagi menjadi 3 ism fa'ilnya. Kita sendiri-sendirikan antara fi'il mudha'af, fi'ilun ajwaf, dan fi'ilun naqis. Kita sekarang ke ismul fa'il. Cara membuat ismul fa'il minal fi'lil mudha'af. Cara membuat ismul fa'il dari fi'il mudha'af terlebih dahulu. Fi'il mudha'af masih ingat Ibu-ibu ya? Fi'il mudha'af itu yang bagaimana? Yang antara fi'li dengan lam fi'li itu huruf yang sama. Baik. Ahsant, jazakillah khairan. Ainul fi'li dan lamul fi'li merupakan huruf yang sama, yaitu huruf yang di tengah, dan huruf yang terakhir itu huruf yang sama. Lalu dijadikan satu menjadi huruf bertasydid. Dijadikan satu menjadi satu huruf bertasydid. Misalkan apa? Madda, apa lagi? Syadda, qalla, dan seterusnya gitu ya. Itu misalnya seperti itu. Aslinya kan kalau madda aslinya madada. Ada 2 huruf dal sebenarnya. 2 huruf dal itu dijadikan satu menjadi satu huruf bertasydid. Jadi madda. Tayyib. Seperti itu ya. Lalu bagaimana kita kalau ingin membuat ismul fa'il, sebutan untuk pelaku dari fi'il mudha'af. Misal kemarin dari fi'il kita jelaskan dulu. Yusaghu ismul fa'il minal fi'li tsulatsil mudha'af ala wazni dengan pola fa'ilun. Polanya tetap sebenarnya, Om. Polanya tetap fa'ilun, tapi ada ketentuan lain. Wantaqalatit tad'ifu ila ismil fa'ili. Jadi, maksudnya apa? Intaqalatit tad'if. Huruf yang huruf double yang dijadikan satu menjadi satu huruf bertasydid itu tadi tetap tidak berubah pada ismul fa'il. Jadi tetap menjadi satu huruf bertasydid, tidak dipisahkan. Jadi antara ainul fi'li dan lamul fi'li ini tetap menjadi satu huruf bertasydid. Jadi fa'ilun, ya, ain dan lamnya tetap menjadi satu huruf bertasydid. Gitu Ibu ya. Itu teorinya. Coba kita praktekkan. Misal ini fi'lun hajja. Mana hajja? Halo? Mana hajja? Berhaji, melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Hajja. Ini fi'lun mudha'af. Aslinya ha jim kan gitu ya. Ha jim. Itu jimnya ada double, ada 2, lalu dijadikan satu menjadi satu huruf bertasydid. Jadi hajja. Ini kalau kita jadikan atau kita ingin membuat ismul fa'il dari fi'il ini jadi bagaimana Ibu-ibu? Hajja kalau kita jadikan ismul fa'il, polanya fa'ilun jadi haju. Jadi ism fa'il, ingat, ism fa'il polanya fa'ilun, tapi huruf yang bertasydid itu tetap bertasydid. Jadi hajun gitu Ibu-ibu ya. Hajun, ingat polanya fa'ilun,
lalu dua huruf tadi yang sama lalu dijadikan satu menjadi satu huruf bertasydid, itu tetap seperti itu bentuknya, tidak dipisahkan. Bukan kalau misalkan polanya fa'ilun jadi hajijun, tidak. Memang aslinya itu hajijun, itu kalau kita pisahkan. Tapi kan tadi ketentuannya huruf yang dijadikan satu, dua huruf yang sama itu tadi, yang dijadikan satu menjadi satu huruf bertasydid tetap jadi satu, tidak dipisahkan. Tetap jadi hajja jadi hajun, gitu ibu-ibu ya. Bingung tidak di situ maksudnya? Halo? Ya. Tidak ya. Kita coba lanjutkan. Itu tadi ketentuannya, huruf yang bertasydid tetap bertasydid, tidak dipisah menjadi dua, tetap bertasydid. Selanjutnya madda. Madda kalau kita rubah menjadi ismul fa'il dengan pola fa'ilun, lalu huruf yang bertasydid itu tetap menjadi satu huruf bertasydid, tidak dipisahkan menjadi dua. Maka jadi bagaimana? Madda jadi Madun. ahsant, madun. Sebenarnya ibu-ibu kalau belajar tahsin, kata mad itu ya ini ismul fa'il dari madda. Panjang. Artinya yang memanjangkan, kan gitu. Madun. Baik. Ibu-ibu ini chattingan ini. Baik. Kita lanjutkan. Madun ini aslinya apa ibu-ibu? Kalau misalkan pola aslinya, polanya fa'ilun, itu sebenarnya aslinya madidun. Aslinya kan gitu, Mas. Aslinya madidun, polanya fa'ilun. Tapi tadi ketentuannya tidak dipisahkan, huruf yang sama ini tetap dijadikan satu menjadi satu huruf bertasydid. Makanya tetap madun. Nah, itu seperti itu. Madun. Jadi huruf yang bertasydid itu tetap bertasydid, tidak dipisahkan. Gitu ya. Baik. Contoh yang terakhir, sarro. Sarro yasurru, mengembirakan. Nah, ini kalau kita ingin membuat ismul fa'il dari fi'il ini bagaimana ibu-ibu? Ingat polanya fa'ilun, lalu huruf yang bertasydid tetap bertasydid, tidak dipisahkan. Jadi sarun, ahsant. Sarun. Ini aslinya, bentuk aslinya sarirun. Sarirun itu kalau polanya fa'ilun. Kalau kita pisahkan hurufnya. Tapi ketentuannya tadi, huruf yang sama ini tidak dipisahkan. Tetap menjadi satu huruf bertasydid. Makanya jadi sarun. Gitu ibu-ibu ya. Lanjut. Hal min soal, ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Ada yang bingung di sini? Jadi kalau hajja, madda, sarro ini fi'lunnya. Kalau hajun, madun, sarrun ini ismul fa'il. Ada yang bingung? Ada pertanyaan ibu-ibu? Hal min soal. Jadi yang apa polanya fa'ilun itu diambil dari yang asli ya Ustadz? Aslinya. Betul. Asli kalau hajijun gitu ya. Tapi kita harus ingat ainul fi'li dan lamul fi'li itu tetap dijadikan satu. Jadi huruf yang bertasydid itu tetap bertasydid, tidak dipisahkan. Itu tetap hajun, bukan hajijun tapi hajun gitu ya. Madun, sarun. Ada lagi fi'lul mudha'af yang lain? Kalau barro jadi apa? Barun. Ahsanti. Barun. Itu ya, intinya seperti itu ya. Tinggal huruf yang pertama dipanjangkan, lalu huruf kedua tetap bertasydid dan tanwin, gitu saja kan ibu-ibu ya. Mudah insya Allah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ya, insya Allah mudah ini. Baik. Nastamir. Sekarang kita berpindah ke fi'lun ajwaf. Siyaghatus ismil fa'ili minal fi'lil ajwaf. Cara membuat ismul fa'il dari fi'il ajwaf. Kalau tadi mudha'af, mudah. Tetap mudha'af, tat'ifnya tetap bertasydid. Sekarang fi'lun ajwaf. Bagaimana kalau aslinya adalah fi'lun ajwaf? Ism fa'ilnya bagaimana?
Nah, ini fi'lun ajwaf yang kita bahas di sini adalah ajwaf yang huruf di tengahnya waw atau ya. Baik. Ajwaf wawi atau ajwaf ya'i. Kita lihat di sana keterangannya yusaghu ismul fa'ili minal fi'li tsulatsiyil ajwafi ala wazni fa'ilun. Tetap sebenarnya polanya tetap fa'ilun. Jadi kita menjadikan atau membuat isim fa'il dari fi'il ajwaf itu tetap polanya fa'ilun, hanya saja di sana ada ketentuan lain. Wa qulibat ainu fi'lihi hamzatan. Maksudnya apa? Ainul fi'linya yaitu huruf yang di tengah. Huruf yang di tengah tadi huruf illah kan Ibu ya? Ini kan fi'ilun ajwaf. Fi'ilun ajwaf berarti ainul fi'linya huruf illah, ya atau iya? Iya. Halo? Iya. Iya. Ainul fi'linya huruf illah. Nah, huruf illahnya yang menempati posisi ainul fi'li itu qulibat hamzatan. Jadi dirubah menjadi hamzah. Dirubah menjadi hamzah. Contoh misalkan qala. Kalau kita ingin membuat ismul fa'il dari fi'il qala, bagaimana? Polanya fa'ilun. Fa'ilun lalu ainul fi'linya huruf illahnya itu dirubah menjadi hamzah. Bagaimana Om jadinya? Qailun. Qailun ahsanti. Qailun ahsantuna. Begitu Om ya. Jadi huruf yang di tengah itu aslinya apa Om? Huruf apa? Wow. Huruf waw. Huruf waw, betul sekali. Huruf waw. Itu kalau kita paksakan aslinya tanpa ada perubahan menjadi hamzah, aslinya apa Om? Aslinya wilun kan gitu Ibu ya? Iya atau ya? Iya. Aslinya tapi ketentuannya tadi qulibat ainu fi'lihi hamzatan. Ainul fi'linya yaitu huruf yang di tengah atau huruf illahnya itu tadi harus dirubah menjadi hamzah. Jadi qailun. Qailun. Sebenarnya ini ada koreksi sebenarnya. Huruf yang di tengah itu kan huruf illah. Huruf illah itu tidak bisa diharokati. Makanya harus dirubah menjadi hamzah. Jadi qailun gitu ya. Baik. Qailun. Kita lihat contoh berikutnya. Ba'a. Kalau kita membuat ismul fa'il dari fi'il ini, ba'a, itu bagaimana Ibu-ibu? Ingat tadi polanya fa'ilun dan ainul fi'linya dirubah menjadi hamzah. Jadi bagaimana? Ba'i'un. Ahsanti. Jadi ba'i'un. Ba'i'un. Huruf yang di tengah ini aslinya huruf apa Ibu-ibu? Ya. Huruf ya. Kalau kita paksakan sebenarnya kan bayi'un kan itu ya. Bayi'un, hanya saja ini ya-nya di sini huruf ain lah. Tidak bisa diharokati kasroh, makanya harus dirubah menjadi hamzah. Jadi bayi'un gitu ya. Bayi'un. Mudah ya insyaallah. Sekarang contoh yang terakhir yang ketiga di sana fi'lun khofa. Khofa kalau kita rubah menjadi ismul fa'il dengan pola fa'ilun dan ainul fi'linya dirubah menjadi hamzah, jadi bagaimana Ibu-ibu? Khaifun. Ahsantunna. Khaifun. Ahsantunna. Khaifun. Ini huruf yang di tengah aslinya apa Ibu-ibu? Wow. Sebenarnya aslinya khawifun. Tapi karena huruf yang di tengah ini wawnya ini huruf illah tidak bisa diharokati, maka harus dirubah menjadi hamzah supaya bisa berbunyi. Jadi khaifun gitu ya. Khaifun. Ahsantunna. Jadi insya Allah nggak bingung Om ya. Atau kalau misalkan bingung, yang penting bentuknya seperti itu, huruf yang di tengah jadi hamzah gitu aja Om ya. Diingat-ingatnya. Semuanya hamzah ya Ustadz? Semuanya, mau aslinya apapun juga, mau aslinya waw atau ya, tetap jadi hamzah. Gitu Om ya. Khaifun, qailun, ba'i'un. Kalau qailun berarti apa Om? Qailun maknanya apa Om? Ism fa'il ini. Qailun. Ism fa'il, pelaku. Sebutan untuk pelaku. Kalau qala berkata, kalau qailun Mengatakan apa? Yang mengatakan. orang yang
mengatakan, orang yang berkata, gitu ya. Kalau ba'a yabi'u itu menjual, kalau ba'i'un isim fa'ilnya berarti maknanya apa Ibu? Orang yang menjual. Penjual. Orang yang Orang menjual, yang itu menjual. pedagang, penjual gitu ya. Khofa ya khofu itu maknanya takut. Kalau khaifun Orang yang takut. Orang yang takut. penakut, gitu ya. Benar. Penakut. Baik, gitu ya. Kalau zaro kita rubah menjadi atau bentuknya kita rubah jadi ism fa'il. Jadi bagaimana? Zaro jadi Zairun. zairun. Ahsantun, masya Allah. Zairun. Kalau sala jadi Sailun. sailun. Mirip seperti sa'ala. Betul. Lalu apa lagi? Apa tadi? Saro apa? Sairun. Sairun, ahsanti. Kalau zala, Zailun. zailun, ahsantun, masya Allah. Insya Allah mudah ya. Yang penting bentuknya seperti itu. Huruf yang di tengah dirubah menjadi hamzah. Mau aslinya hurufnya apapun tetap jadi hamzah. Gitu ya. Polanya fa'ilun, huruf yang di tengah jadi hamzah. Gitu Om ya. Halo? Ada yang bingung? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan Om. Qala ba'a khafa ini fi'lun, sedangkan qailun, ba'i'un, khaifun ini ismul fa'il. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Jelas semuanya insya Allah. Kita lanjutkan. Betul ini? Tidak ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke... Tunggu sebentar Ustaz. Jadi setiap ini artinya jadi kan berubah ya Ustaz ya? menjadi ism fa'il. Ism fa'il yang kita bahas di bab 4 kemarin. Bab 4 itu kan kita membahas ism fa'il dan ism maf'ul. Kalau ism fa'il itu sebutan untuk pelaku kan itu ya. Polanya fa'ilun. Nanti juga akan kita bahas ismul maf'ul. Seperti di bab 4, ismul maf'ul. Ismul maf'ul itu sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Gitu kan ya. Jadi ini sudah ism, ini bukan fi'lun lagi. Ini ism. Gitu ya. Ismul fa'il namanya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Taib. Nastamir, kita lanjutkan ke ism fa'il yang ketiga. Ustaz. Naam, tafadhal. Tadi kan polanya fa'ilun karena dia ada huruf ilat berarti diganti hamzah. Jadi hamzah gitu ya Ustaz. Kalau Betul. yang enggak ada huruf ilat kan kayak kataba jadi katibun gitu ya Ustaz. Betul sekali. Kalau ini karena ada huruf ilat diganti hamzah begitu ya. Betul. Tapi polanya pada dasarnya sama. Sebenarnya polanya sama sebenarnya. Hanya saja huruf yang di tengah, karena itu tadi huruf yang di tengah adalah huruf illah. Huruf illah itu kan tidak bisa diharokati, maka dirubah menjadi hamzah. Ya. Qailun, ba'i'un. Mau huruf illahnya aslinya apapun, mau waw atau ya, tetap jadi hamzah. Gitu ya. Tayyib. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Nastamir. Ismul fa'il yang ketiga. Gitu. Siyaghatus mil fa'ili minal fi'lin naqis. Yaitu naqis wawi atau naqis ya'i. Cara membentuk atau cara membuat ismul fa'il dari fi'lun naqis. Ibu-ibu masih ingat fi'lun naqis itu yang bagaimana? Yang huruf ilahnya ada di mana? Ya. Di A? Di A? Akhir, Bu. A itu bisa awal, bisa Di akhir. akhir. Di akhir. Di akhir ya? Di akhir. Ahsantuna. Jadi huruf ilahnya di akhir. Bagaimana cara membuat ismul fa'il kalau fi'lunnya ini fi'lun naqis? Huruf terakhirnya huruf illah. Yusaghu ismul fa'ili minal fi'li thulathiyyi an-naqisi ala wazni. Waznnya sebenarnya tetap sama. Fa'ilun. Waznnya tetap fa'ilun. Hanya saja ada ketentuan. Apa ketentuannya?
Wa idza kana lamu fi'lihi wawan qulibat ya'an. Kalau lamul fi'linya, huruf yang terakhir yang merupakan huruf illah itu tadi adalah huruf waw, maka harus dirubah menjadi ya. Jadi semuanya menjadi ya. Gitu ya? Ya. Bingung tidak? Jadi lamul fi'li, huruf yang terakhir itu kan huruf illah tadi ceritanya. Huruf illah. Huruf illahnya ini tadi semuanya harus jadi ya nanti. Yang aslinya tidak ya atau waw, memang aslinya sebelumnya waw, maka harus dirubah menjadi ya. Gitu Om ya? Kita coba lihat contohnya supaya lebih jelas. Misalkan da'a yad'u. Da'a yad'u. Ini huruf ilahnya aslinya waw. Da'a. Kalau kita rubah menjadi ismul fa'il dengan pola fa'ilun, lalu ketentuannya tadi, kalau lamul fi'linya waw, maka harus dirubah menjadi ya. Maka jadi bagaimana ibu-ibu? Ism fa'il dari da'a yad'u. Da'i. Ini sebenarnya kaitannya ada kaitannya dengan pembahasan semester 3 dulu ibu-ibu. Semester 3 dulu kita pernah kan membahas fi'alun ism mangkus. Semangkus yang akhirannya ya, yaitu ghalin. Masih ingat ibu-ibu? Ya. Masih ingat? Ghalin itu kan aslinya ghaliyun, ya atau ya? Ya. Ghaliyun. Jadi ya-nya itu dihapus dan digantikan kasrotain. Lalu kalau ada al-nya baru muncul ya-nya, al-ghaliyu. Al-qadiyu, qadin, ini al-qadiyu gitu ya. Masih ingat ya? Insyaallah di semester 3 dulu. Nah, ini juga termasuk ismun mangkus kalau jadi ismul fa'il. Jadi da'a yad'u kalau menjadi ism fa'il polanya fa'ilun jadi apa tadi Ibu? Jadi I. Ada itu kenapa ada alif? Jadi da'in, atau kalau misalkan kita tambahkan al jadi ad-da'i, baru kelihatan iya-nya di akhir. Masih ingat nggak ibu-ibu ini kenapa kok di sini kok kasrotain? Enggak. Nggak ingat? Enggak ada alif sama sekali. Ya lazimah. Itu kan aslinya da'iyun kan gitu ya? Aslinya da'iyun. Kan dirubah menjadi ya tadi wawunya di sini. Nah, kalau da'iyun itu memang betul-betul aslinya. Tapi wawunya ini dirubah menjadi ya atau ya? Jadi da'iyun. Nah, kalau huruf terakhirnya ya itu kan termasuk jenis ism mangkus atau yang diakhiri ya. Kalau yang diakhiri ya ism, kata benda atau ism yang diakhiri huruf ya, kalau tanpa al, ya-nya itu dihapus dan diganti dengan kasrotain. Artinya da'iyun jadi da'in. Kalau ada al-nya menjadi ma'rifah seperti itu, maka kembali muncul lagi ad-da'i. Masih ingat mudah-mudahan ibu-ibu pembahasan semester 3 dulu. Jadi kata yang diakhiri ya seperti ini, ya-nya itu kalau misalkan nakiroh, ya-nya itu boleh dihapus dan diwakili kasrotain. Da'in, aslinya da'iyun jadi da'in, seperti ghalin, aslinya ghaliyun jadi ghalin. Qadin, aslinya qadiyun jadi qadin. Tapi kalau misalkan ditambah al, maka ya-nya muncul kembali jadi ad-da'i. Jadi gitu, harus ya? ditambah. Jadi harus ditambah al gitu, Ustaz. Enggak harus. Kalau misalkan ma'rifah, ya ditambah al. Kalau nakiroh, ya da'in. Seperti kata qadin. Boleh seperti itu. Jadi ya-nya itu dihapus dan digantikan kasrotain. Mudah-mudahan masih ingat ini, Ibu. Jadi memang seperti ini ketentuannya. Karena kenapa
Ya ini agak susah diucapkan. Ya, da'iyun ya, susah, da'iyun. Maka ya-nya ini dihapus, digantikan kasrotain jadi da'in. Mau marfu atau mansub ya da'in gitu. Da'in. Jadi harokat kasrotain ini bukan tanda i'rab, tapi itu mewakili ya yang dihapus itu tadi. Jadi kasrotain itu untuk menggantikan atau mewakili ya yang dihapus. Aslinya da'iyun. Sedangkan tanda i'rabnya ya muqaddarah, tidak nampak. Tidak nampak pada ya yang dihapus. Sedangkan kalau ditambah al jadi ma'rifah, tambah al di depannya jadi ma'rifah, maka harus muncul ya-nya. Karena kalau ada al itu kan nggak boleh tanwin kan ibu-ibu ya? Ya atau ya? Ya, ya. Ya, maka harus muncul ya-nya. Kalau ada al. Jadi ad-da'i. Tapi tetap ya-nya itu tidak dibaca harokatnya. Kalau marfu' atau majrur. Kalau mansub baru fathah dibaca ad-da'iyah gitu, al-qadiyah. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang i'rab itu. Tapi intinya di sini insya Allah paham ya. Di sini kenapa kok tiba-tiba jadi kasrotain? Itu iya-nya dihapus dan diwakili kasrotain itu. Aslinya da'iyun jadi da'in. Tapi kalau misalkan ada al-nya maka harus muncul ya-nya. Ad-da'i. Gitu Om ya. Halo? Halo? Masih Tayyib. Jadi ini tadi aslinya huruf yang terakhir itu kan huruf waw kan ibu-ibu ya. Da'a, yada'u, ya atau ya? Ya. Huruf yang ketiga itu aslinya waw. Ini bentuk aslinya itu da'iwun, seperti itu aslinya. Tapi kalau huruf illah itu kan tidak bisa diharokati. Dan di sini ketentuannya harus dirubah menjadi ya. Harus dirubah menjadi ya. Maka jadi da'iyun. Nah, kalau da'iyun itu kan berarti ism mangkus, huruf terakhirnya huruf ya, maka ketentuannya harus kalau nakiroh seperti ini tanpa al, maka dihapus ya-nya lalu diganti dengan kasrotain. Da'in. Bukan da'iyun tapi da'in. Lalu kalau ada al, maka muncul ya-nya kembali jadi ad-da'i. Gitu Om ya? Fatahallahalaikun. Bingung tidak ibu-ibu di sini? Kalau bingung, ya yang penting bentuknya kayak gitu. Jadi da'in. Kalau huruf ilahnya di akhir, kalau huruf ilahnya di akhir, maka huruf ilahnya jadi ya. Huruf ilahnya pasti jadi ya. Jadi da'in. Nah, di situ da'in itu huruf ya-nya dihapus atau dihilangkan lalu diganti kasrotain. Kalau ada alnya muncul lagi ad-da'i. Gitu ya Ibu ya. Kita coba contoh yang kedua. Masya yamshi. Ini memang asli ya ini. Masya yamshi. Kalau kita rubah menjadi ismul fa'il dengan pola fa'ilun jadi apa Ibu-ibu? Mashin. Ahsantunna, Masya Allah. Itu tinggal ngikuti aja kan ya bentuknya. Jadi mashin. Itu kalau tidak ada al-nya di depannya. Tapi kalau ada al, maka harus muncul ya-nya kembali. Jadi al-mashi. Gitu ya. Iya. Aslinya bentuknya memang asli ya di sana. Aslinya masyiyun. Tapi kalau huruf ya seperti itu kan tidak bisa diharokati seperti itu. Al-mashi atau mashin. Gitu ya. Tayyib. Kita lihat contoh yang ketiga. Radiya yardo. Ridho. Ini alif ya. Tayyib. Kita lihat. Kalau kita berubah menjadi ism fa'il jadi bagaimana ibu-ibu? Rodin. Ahsantunna. Rodin. Rodin. Kalau ada alnya jadi ar-rodi. Aslinya rodiyun gitu ya. Aslinya rodiyun. Tayyib. Kalau
Qadha yaqdi. Jadi apa, Om? Qadin. Qadin. Ahsanti. Hakim artinya. Qadin. Kalau qadha yaqdi itu artinya menetapkan hukum atau menghakimi. Kalau qadin ya hakim artinya. Apalagi, Om, misalkan contoh yang lain? Jaro yajri. Jadi jaro jadi Jarin. jarin, yang berlari atau pelari gitu. Jarin. Insya Allah mudah, Om, ya. Bentuknya yang penting seperti ini. Kalau huruf ilahnya di akhir atau fi'lun naqis, maka huruf ilahnya itu selalu harus dirubah menjadi ya. Dan nanti menjadi ketentuan isem mangkus. Isem yang diakhiri huruf ya itu kalau tanpa al, maka huruf ya-nya itu hilangkan dan diganti kasrotan. Begitu, Om, ya? Baik. Hal min soal, ada pertanyaan, Ibu? Mungkin sebentar lagi kita terputus lagi. Sabar, Om, ya, putus nyambung. Tayyib. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ini? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan berpindah ke ismul maf'ul. Siyaghatus mil maf'uli minal fi'lil ajwaf. Cara membentuk atau membuat ism maf'ul. Ism maf'ul, ya. Ingat di garis bawah di sini ism maf'ul. Kalau tadi ism fa'il, sebutan untuk pelaku. Sekarang ism maf'ul, sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Bagaimana cara membuat ism maf'ul dari fi'lun ajwaf? Fi'lun ajwaf tadi fi'lun yang bagaimana, Ibu? Fi'ul yang ada. Huruf ilahnya di mana? Di tengah. Di tengah. Ahsantun. Bagaimana kalau kita ingin membuat ismul fa'il, ismul maf'ul dari fi'lun ajwaf? Di sana ada keterangan yusaghu ismul maf'uli min al-fi'li tsulatsiyil ajwafi ala wazni. Sebenarnya polanya sama, maf'ulun. Polanya maf'ulun sama. Hanya saja ada ketentuan. Nuqilat harakatu ainil fi'li ila fa'il fi'li. Jadi harokat ainul fi'li itu dipindah ke fa'ul fi'li. Jadi harokat yang di tengah dipindah ke huruf yang pertama. Thumma huzifat wawul maf'uli. Kemudian wawul maf'ulnya dihapus. Wawul maf'ulnya kan di sini polanya aslinya maf'ulun kan, ya? Maf'ulun. Wawunya itu dihapus. Wawunya dihapus. Maka jadi bagaimana? Contoh, kita lihat qila, ini fi'lun majhul. Qila, aslinya qala yaqulu. Qila. Ini kalau kita rubah menjadi ism maf'ul, jadi bagaimana, Ibu-ibu? Polanya maf'ulun. Jadi polanya maf'ulun. Lalu harokat ainul fi'linya dipindah ke depan, ke fa'ul fi'li. Lalu wawul maf'ulnya dihapus. Jadi bagaimana kira-kira? Ingat, ini huruf illah yang di tengah ini aslinya waw. Jadi bagaimana, Ibu-ibu? Makulun, Ustaz. Jadi bagaimana? Makulun. Hamzahnya dari mana asalnya, Om? Jangan ditambah hamzah. Sudah betul, tapi jangan ditambah hamzah. Kan di sini nggak ada hamzah, Om. Jadi bagaimana, Om? Makulun. Makulun. Langsung makulun. Makulun. Bagaimana bisa katanya polanya tadi maf'ulun kok jadi makulun? Bagaimana tadi, Om? Bagaimana? Harokat dhammah pada ainul fi'li, yaitu huruf waw, itu dipindah ke huruf yang pertama, fa'ul fi'li. Jadi aslinya maqwulun, kan aslinya gitu, ya, maqwulun. Maka dhammahnya dirubah ke depan ke huruf qaf, jadi maqulun. Ini jadi
pertama dipindah dulu harokatnya. Kedua, waw maf'ul itu dihapus. Jadi wawnya tinggal satu saja. Aslinya kalau kita lihat di sana. Aslinya maqbulun. Ya atau ya? Ini kan polanya maf'ulun. Aslinya maqbulun. Maqbulun. Lalu tadi langkah pertama bagaimana? Harokat ainul fi'li. Nah, ini harokat dhammah ini dipindah ke fa'ul fi'li, ke huruf qaf. Jadi makulun, wawunya double. Ya atau ya? Ya. Wawunya double. Wawunya double seperti itu, nggak ada gunanya kan, ya? Maka wawu yang satu dihapus. Jadi makulun. Jadi langkah pertama itu dhammahnya dipindah dulu ke depan. Lalu setelah itu kalau jadi wawu berturut-turut, wawu sukun berturut-turut, wawunya yang kedua dihilangkan. Jadi makulun. Ini hasilnya makulun. Gitu ya. Itu proses perubahannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu bingung proses perubahannya, polanya tetap seperti ini. Makulun. Qala yaqulu. Jadi makulun. Kita lihat contoh berikut. Khifa dari fi'il khafa yakhafu. Kalau kita rubah menjadi ism maf'ul dengan pola maf'ulun, polanya maf'ulun. Lalu harokat pada ainul fi'li dipindah ke fa'ul fi'li. Setelah itu wawul maf'ulnya dihapus. Maka jadi bagaimana ibu-ibu? Bentuknya sama. Bentuknya sama seperti maqulun ini. Mahfufun. Tentunya. Maqulun. Ini khafa yakhafu ism maf'ulnya jadi makhufun. Bagaimana kok bisa bentuknya jadi makhufun? Katanya tadi polanya maf'ulun. Bagaimana Tadi aslinya makhwufun. Kalau polanya maf'ulun kan maf'ulun, makhwufun kan itu ya. Lalu bagaimana tadi langkah pertama? Harokat ainul fi'li, yaitu harokat dhammah itu dipindah ke depan. Jadi makhufun kan gitu ya. Makhufun, wawunya double, wawu sukunnya double 2. Maka wawu yang kedua dihapus, dihilangkan. Jadi hasilnya makhufun gitu ya. Makhufun. Kalau bingung bagaimana? Ya diingat bentuknya. Makulun, makhufun gitu ya. Bentuknya nanti sama insyaallah. Kita lihat contoh berikutnya. Ini al-ajwaf al-wawi. Ini dua contoh ini. Qila dan khifa. Ini ajwaf wawi. Huruf yang di tengah, huruf illah ini aslinya waw. Ya atau iya? Ya. Bagaimana kalau huruf illahnya bukan waw, melainkan iya? Jadi bagaimana? Contoh di sana bi'a, dari ba'a ya bi'u, bi'a. Ism maf'ulnya kalau kita bentuk dengan pola maf'ulun, lalu harokat ainul fi'linya dipindah ke depan pada posisi fa'ul fi'li, lalu wawul maf'ulnya dihapus. Jadi bagaimana bi'a jadi Mafu'un. kan wawunya dihapus wawul maf'ulnya dihapus. Sedangkan di sini huruf ilahnya bukan waw. Kalau di atas huruf ilahnya memang waw. Kalau di sini huruf ilahnya iya, ba'a ya bi'u bay'un. Ya kan ya? Jadi bagaimana kira-kira? Jadi Mama. Halo. Jadi mabi'un. Kok jadi berubah total? Gimana ceritanya kok bisa jadi mabi'un? Katanya tadi polanya maf'ulun, dirubah, dipindah saja harokatnya. Kok di sini jadi berubah semuanya? Bagaimana ini? Kasusnya, ceritanya gimana? Rentetan alur ceritanya. Jadi ini tadi bagaimana Kok bisa jadi mabi'un?
Kita urutkan coba. Mabi'un itu aslinya bentuknya apa, Om? Kalau polanya maf'ulun, bi'a atau ba'a yabi'u, kalau polanya maf'ulun, aslinya apa? Oh, betul sekali, aslinya seperti itu. Mabyu'un. Ingat tadi langkahnya harokat ainul fi'li, yaitu dhammah itu tadi, dipindah ke depan. Pindah ke depan. Lalu setelah itu apa? Setelah dipindah ke depan, wawunya dihapus, ya atau ya? Iya. Ketika sudah wawunya dihapus, lalu dhammahnya tadi juga sudah dipindah ke depan, bunyinya bagaimana, Om? Mabui'un, ya atau ya? Mabui'un, kan gitu, Om ya? Ya atau ya? Iya. Iya, mabui'un. Di sini yang menyesuaikan adalah harokatnya. Harokatnya menyesuaikan dengan bunyi ya. Karena ya-nya di sana adalah ya asli, maka kita harus menyesuaikan jadi mabi'un. Jadi dhammahnya berubah menjadi kasroh. Ubdilatid dhammatu kasrotan. Jadi mabi'un aslinya tadi mabui'un jadi mabi'un, gitu, Om ya? Mabi'un. Kita lihat selanjutnya, contoh selanjutnya juga demikian insyaallah. Siro dari fi'il saro yasiru, ini juga ainul fi'linya ya juga sama. Bagaimana kalau kita ingin merubahnya menjadi bentuk ism maf'ul dengan pola maf'ulun, lalu harokat ainul fi'li dipindah ke fa'ul fi'li, lalu wawunya dihapus. Ingat tadi ada ibdal juga, dhammahnya berubah. Jadi bagaimana, Om? Jadi Masirun. Jadi masirun. Ahsanti, masirun. Fatahullah alaik. Ini aslinya, kalau bentuk aslinya dengan pola maf'ulun, ini kalau dipaksakan, aslinya masyurun, kan gitu, ya? Asluhu itu apa sih? Asluhu ya aslinya. Asluhu itu aslinya, Om. Dan asal itu sudah jadi bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia maksudnya. Aslinya dari bahasa Arab. Aslinya itu bentuk aslinya masyurun. Tapi tadi langkah-langkahnya bagaimana, Om? Harokat yang di tengah itu dipindah ke depan. Jadi masyurun, dan wawunya dihapuskan, Om ya. Jadi maswirun susah untuk diucapkan. Akhirnya dhammahnya menyesuaikan dengan bunyi ya, jadi kasroh jadinya. Jadi masirun. Gitu, ya. Itu perubahannya seperti itu. Tapi kalau misalkan bingung step-step perubahannya, maka dihafalkan bentuknya saja. Dan kalau misalkan aslinya huruf yang di tengah wow, maka jadi seperti makulun, makhufun. Kalau huruf yang di tengah memang iya aslinya, maka tetap ya. Jadi mabi'un, masirun. Gitu, Om ya. Bingung tidak di sini, Ibu? Kalau misalkan tadi zala yazulu, jadi apa, Om? Ism maf'ulnya. Jadi mazulun. Ahsanti. Kalau zaro yazuru, mazurun, kan wow huruf yang di tengah, Om ya. Zaro yazuru, mazurun. Awal lagi, Om. Kalau misalkan sala yasilu, jadi masilun. Jadi bergantung huruf ajwafnya, huruf ilahnya apa? Fi'lun ajwaf ini huruf ilahnya apa? Huruf yang di tengah itu apa? Kalau waw ya tetap waw pada ism maf'ulnya. Kalau ya tetap ya pada ism maf'ulnya. Gitu, ya. Halo?
Ya, Nanti Ustaz. nanti insya Allah di buku insya Allah akan ada banyak latihan insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini kita lanjutkan dulu Om ya. Ini sudah hampir setengah 10. Kita lanjutkan satu slide lagi. Boleh? Ya, Iya, Ustaz. Tayyib. Oh enggak, Tafadhol. ini masih Udah ism tidur maf'ul tuh. ternyata. Tayyib. Ism maf'ul dari fi'il naqis. Fi'il naqis itu yang bagaimana Om? Tadi? Huruf ilahnya di akhir. Huruf ilahnya di akhir. Sebenarnya tetap kita menggunakan pola yang sama, maf'ulun, tapi ketentuannya udghimat wawul maf'ul fi lamil fi'li. Maksudnya apa? Wawul maf'ulnya itu dijadikan satu, masuk menjadi satu huruf di huruf lamul fi'linya. Jadi wawul maf'ulnya tidak ada. Misalkan di sini maf'ulun kan namanya polanya. Polanya maf'ulun. Wawunya ini dimasukkan ke huruf lam. Jadi tidak ada yang dipanjangkan. Coba contoh misalkan du'ya dari da'a yad'u, kalau kita rubah menjadi ism maf'ul dengan pola maf'ulun, lalu wawul maf'ulnya dimasukkan ke huruf yang terakhir. Huruf waw juga nih yang terakhir Om. Da'a yad'u kan waw Om ya. Huruf yang terakhir. Jadi bagaimana Om kira-kira? Jadi maf'ulun, jadi mad jadi ada dua huruf waw kan di situ ya. Ada dua huruf waw, maka dijadikan satu menjadi satu huruf bertasydid. Jadi bagaimana Om? Mad'awun. Ahsantunna. Mad'awun. Jadi seperti itu. Yang dipanggil atau yang terpanggil. Mad'awun. Ini aslinya kita lihat aslinya. Mad'awun. Polanya maf'ulun. Jadi mad'awun, tapi ketentuannya tadi wawul maf'ulnya itu dimasukkan ke lamul fi'li, yaitu huruf yang terakhir, huruf waw juga. Maka jadi satu huruf waw yang bertasydid. Jadi mad'awun. Gitu Om ya? Bingung tidak? Jadi mad'awun kan dua huruf yang sama berturut-turut dijadikan satu, jadi satu huruf bertasydid. Coba kita lihat selanjutnya. Ghuzya dari fi'il ghaza yaghzu. Ini waw juga huruf terakhirnya. Ghaza yaghzu. Kalau kita membuat ism maf'ul dari sini, lalu wawul maf'ulnya diidghamkan ke huruf yang terakhir. Jadi bagaimana Om? Maghzuwun. Ahsantunna. Maghzuwun. Kalau kita lihat aslinya dengan pola maf'ulun aslinya maghzuwun. Ada wawnya di sana, ada dua waw. Karena waw yang pertama itu adalah wawul maf'ul, yang polanya maf'ulun itu tadi. Lalu waw yang terakhir itu asli hurufnya sendiri. Lalu tadi langkahnya waw maf'ul itu dijadikan satu ke huruf yang terakhir. Jadi satu huruf waw yang bertasydid, jadi maghzuwun. Gitu Om ya. Ini kalau naqis, fi'lun naqis yang wawi, naqis wawi, yaitu huruf terakhirnya waw. Bagaimana kalau huruf terakhirnya iya? Misalnya di sana hudiya dari fi'il hada yahdi, ism maf'ulnya dari kalau dengan pola maf'ulun, lalu wawunya diidghamkan ke huruf yang terakhir. Di sini hurufnya ya. Jadi bagaimana Om? Diyun. Ahsanti. Diyun. Memang aslinya mahduyun. Mungkin seperti itu ya Ibu. Tapi disesuaikan harokatnya. Mahdiyun. Aslinya mahduyun. Lalu wawunya dimasukkan ke huruf ya. Jadi ya bertasydid. Setelah jadi ya bertasydid, jadi kan mahduyun kan gitu ya. Mahduyun. Itu susah untuk diucapkan. Maka dhammahnya itu berubah menjadi kasroh supaya bunyinya selaras dengan ya. Jadi mahdiyun. Gitu Om ya. Coba kalau rudiya dari fi'il rodiya yardo. Ini ya juga terakhirnya. Ism maf'ulnya bagaimana Om?
Ingat tadi polanya maf'ul, lalu wawunya digabungkan dengan huruf terakhir. Jadi mardiyun. Mardiyun. Aslinya apa? Marduyun. Aslinya marduyun. Tapi wawunya digabung dengan ya. Jadi ya bertasydid. Jadi bunyinya marduyun. Susah untuk diucapkan. Lalu domahnya dirubah menjadi kasroh supaya selaras dengan bunyi ya. Jadi mardiyun. Ubedilatid dhammatu kasrotan. Domahnya dirubah menjadi kasroh. Toyib, ini kalau nakisnya nakis ya'i, huruf terakhirnya ya. Ini mungkin kalau ibu-ibu bingung, nggak masalah insya Allah. Nanti seiring dengan berjalannya waktu dan sering berinteraksi, insya Allah akan secara alami itu memahami ini bentuk ism maf'ul seperti itu. Atau ism maf'ulnya bagaimana bentuknya. Insya Allah secara alami semakin sering membaca dan mendengar itu akan instingnya itu secara alami. Tapi kalau misalkan kita berusaha mempercepat insting itu dengan mengingat-ingat bentuknya, itu lebih bagus. Yang mad'uun ini bentuk ism maf'ul dari fi'lun naqis yang akhirnya waw. Maghzuwun juga demikian. Kalau mahdiyun ini bentuk ism maf'ul dari fi'lun naqis yang akhirnya ya. Mahdiyun, maradiyun. Itu kalau misalkan itu lebih yang simple ya, yang simple. Jadi diingat-ingat bentuknya saja. Tapi kalau misalkan ingin lebih mendetil, ya urutannya tadi aslinya polanya maf'ulun, lalu wawunya, waw maf'ulnya itu dimasukkan jadi satu pada huruf yang terakhir. Jadi satu huruf bertasydid. Lalu kalau huruf yang terakhir itu ya, maka ada perubahan menjadi kasroh. Tapi kalau misalkan di sana kepanjangan proses seperti itu, diingat-ingat bentuknya saja. Begitu Om ya. Dan ini jangan membuat berkecil hati, karena ini insya Allah nggak masalah insya Allah. Ini pembahasan yang bukan berat sebenarnya, tapi difahami saja, diketahui saja. Begitu Om ya. Ini bentuknya bagaimana, bentuknya bagaimana, bentuknya bagaimana. Gitu Om ya. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Hal min soal? Tidak ada? Untuk yang terakhir ini sebenarnya pembahasan tentang fi'lun mazid. Fi'lun mazid itu ada beberapa makna dari ziyadah tersebut. Jadi ini ada contoh katanya, ada maknanya, lalu polanya, dan makna dari ziyadah tersebut. Faedah dari ziyadah tersebut itu mengandung makna apa? Baik. Ini insya Allah akan kita bahas di hari Ahad saja, karena ini sudah malam, sudah 9:50 lewat 7. Kita cukupkan dulu Om ya. Ya. Ini nggak enak nanti kalau dimarahin sama yang di rumah. Kan belajarnya sambil tidur, jadinya ngantuk. Insya Allah kita lanjutkan di hari Ahad. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam belajar kita. Semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini dan diberi taufik untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.